Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Taib, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang barokah, majelis yang mendapatkan yaitu anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini sebagai sarana akan terhapusnya dosa-dosa kita dengan kita mengamalkan amal soleh. Baik. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Ahibati fillah, azanillahu wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kemarin kita masih membahas tentang tasih surah Al-Fatihah, dan terakhir kita sampai di ayat yang keberapa, Pak? Ayat yang pertama. Taib, masih di Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Masih membahas Alhamdulillah, betul? Atau Ar-Rahmanir Rahim? Masih di Alhamdulillah ya. Baik. Ya, kita masih membahas di kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di antara pelajaran yang kita ambil di kalimat tersebut adalah salah satunya pertama, kalau kita urutkan, yaitu bagaimana kita membenarkan yaitu harokat ya. Yaitu apa? Pembenaran apa? Itmamul harokat, bagaimana kita meluruskan harokat yang benar, bagaimana itu kita harus paham. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya huruf lam itu adalah huruf yang tidak boleh kita membaca dengan qalqalah ketika lam tersebut berharokat sukun ya. Termasuk mim ya, lam sama mim ketika sukun kita nggak boleh apa mengkolkolahkannya, ale, hame, nggak boleh. Nah, kemudian apa? Rabbi, huruf ra itu memiliki dua bacaan, yaitu bacaan tafkhim dan bacaan tarqiq, yaitu bacaan yang tebal kemudian bacaan yang tipis. Tebal dibaca di 8 kondisi dan tipis dibaca di 4 kondisi. Maka ra ketika berharokat fathah di situ harus dibaca tafkhim. Rabbil, nah, rabbil, nggak boleh rabbil, nggak boleh. Ini kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, secara harokat tidak ada yang salah, tetapi dari hakikat pembacaan ra tafkhimnya ini kurang benar, kurang tepat. Maka Rabbi dibaca tafkhim. Taib. Mungkin kita ulang terlebih dahulu dari isti'adah, kemudian basmalah, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Huruf jim, di antara tanbihnya huruf jim itu tidak boleh mengeluarkan apa di situ? Desis, yaitu nafas itu. Maksudnya apa? Desisan nafas. Jim ini nggak boleh, tapi jim
Coba kita ulangi. Ja, coba. Ji, ju, ar-rajim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Terus ketika mat ada li sukun jangan dirubah, jim, jim harus lurus i. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat. Yang dua harokat baca dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan jadi alhamdulillah du agak alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ulang Pak dari ta'awud. 1 2 3. Jangan al tapi a. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita masuk di pembahasan yaitu ayat selanjutnya. Yaitu apa? Ar-Ra. Baik, kita tuliskan kalimat Ar-Ra. Baik, kita tuliskan di sini kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kurang terlalu kecil ya. Baik, kita tuliskan kalimat itu firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini nggak bisa panjang lagi, Run? Bisa? Baik. Jadi Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya ra yang berharokat fathah memiliki bacaan apa? Tebal, yaitu tebal. Bagaimana cara menebalkan huruf tersebut? Yaitu dengan meninggikan, mengangkat pangkal lidah. Jadi ketika membaca itu Pak, pangkal lidah itu naik, ada ditekan, ditinggikan. Allah, hakala, coba. Allah, coba. Jadi seakan-akan yang bunyi itu belakang. Allah. Ada bantuan suara dari belakang. Allah, coba. Ingat, jangan A-nya yang diincer, tapi A-nya tetap tipis. A,
Coba. A arwa. Ingat, jangan langsung membawa a-nya ke tebal, enggak boleh. Tapi arwa. Arwa, coba. Arwa. Ingat, jangan a-nya ya, enggak boleh. Baik. Ar-Rahman. Ingat, fathahnya dulu, jangan man, tapi ma agaknya. Ar-Rahman. Baik. Hak biarkan dia mengalir karena hak rokhwah, biarkan dia mengalir. Ar-Rah. Nah, ada aliran. Ar-Rahman. Baik. Ar-Rahman. Baik. Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Kemudian apa? Ra memiliki harokat fathah tadi, kemudian ra di sini memiliki tasydid ya. Dulu sering pernah kita sampaikan ketika ra itu berharokat fathah atau dhammah atau kasroh, kemudian di sana ada tasydid, maka ada kaidah meringankan takrir, yaitu takrir itu diringankan, bukan ar-Rahman, ini salah, ini takrir yang berlebihan, tapi takrirnya diringankan. Ar-Rahmanir ar-Ra, bukan ar-Ra, enggak boleh, tapi ar-Ra. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Belajar membiarkan hak itu mengalir, Pak. Hak itu memiliki sifat rokhwah yang harus dia mengalir. Ar-Rahman, biarkan dia mengalir. Ar-Rahmanir Rahim. Coba, biarkan ngalir haknya. 1, 2, 3. Bukan ma-nya dipanjangkan, enggak, ini ma 2 harokat, jangan ditambah-tambahi. Jangan ditambah-tambahi, tapi 2 harokat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Biarkan haknya mengalir, ma-nya 2 harokat. 1, 2, 3. Ya, jangan membawa a-nya ke or, enggak boleh, tapi a. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kita ulang dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk perkara yang menjadi tanbih dulu adalah tidak boleh memutus ya. Kalimat itu kan nggak boleh diputus. Bismi nggak boleh. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah, belajar disempurnakan betul. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Baik, ulangi lagi bareng-bareng dari ta'awud sampai Ar-Rahmanir Rahim. 1 2 3. Belajar sempurnakan, yaitu harokat-harokatnya, huruf-hurufnya, lahjahnya dipaskan semuanya. 1 2 3. Jangan sampai tipis dibaca tebal. Tebal dibaca tipis juga nggak boleh. Oke, ulangi. 1 2 3. Baik. Baik, Masya Allah. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin. 2 ayat malam ini kita bahas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Itu maliki apa? Yaumiddin. Baik. Maliki yaumiddin. Coba kita baca. Maliki yaumiddin. Baik. Belajar menyempurnakan konsistensi kasroh, yaitu kasroh itu benar-benar kasroh semua, jangan berubah. Yaumi, maliki, di. Tuh, i-nya betul-betul i. Bukan i yang tercampuri e, nggak boleh. Yaumiddin, din, ini salah. Din, yaumi, i campur e juga salah. Maliki, benar-benar maliki, bukan maliki. Nggak. Maliki, yaumi, din. Ini benar-benar i. Baik. Maliki yaumiddin. Jangan dibaca yau, coba yaumi, coba yau, jangan ya-nya jadi ya, tapi ya, coba ya, yau, yaumi. Maliki, jangan sampai ma, nggak boleh. Maliki yaumi. Ingat, ini fathah bukan ya tapi ya. Yaumi ad-din, yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ingat, yang yau masih yau. Nah, ini tolong dibenerin, dikoreksi. Jadi yau, betul. Baik. Maliki yaumiddin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baik. Selain kita mengetahui perkara seperti ini, tapi di samping itu kita dituntut untuk apa, Pak? Kita dituntut untuk juga tahu kesalahan-kesalahan, peka terhadap kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi kalau ada orang membaca itu, kita juga harus paham ini bacaan yang tidak tepat, ini bacaan yang benar.
Jadi kalau ada yang membaca maliki yaumiddin, nah ini salah. Ini bacaan yang tidak tepat. Baik. Pertama kita sampaikan tadi bahwasanya di sini banyak yaitu apa? Lebih banyak condong berharokat apa? Kasroh. Yaitu kasroh. Dan dulu kita sampaikan cara pelafatan kasroh yang benar adalah dengan menurunkan rahang bawah. Rahang bawah diturunkan i, yaumi, maliki, i, di, ki, mi. Nah, sempurna kasrohnya dengan benar. Dan kasroh tidak boleh tercampuri imalah, ki, mi, nggak boleh. D, nggak boleh. Nah, ini tercampuri dengan apa? Imalah, dan itu sebuah kesalahan. Taib. Kemudian, ya ikhwah azanillahu wa iyakum jami'an. Nah, ini juga sama kalimat yau. Yang mana yau ini memiliki kaidah dulu pernah saya sampaikan disebut dengan kaidah lin. Itu kaidah lin itu apa? Lin itu terjadi kalau kapan? Kalau ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya fathah. Nah, ini kan apa? Masuk kaidah wawunya sukun sebelumnya fathah. Maka masuk kaidah apa ini namanya? Lin. Ya, lin ya. Kalau dalam bahasa tajwid disebut lin, yaitu lin. Kapan lin terjadi? Kalau ada apa tadi? Ya sukun, wawu sukun sebelumnya fathah. Contohnya ya sukun apa? Nih contohnya, yaitu apa? Syaiton. Nah, lihat kalimat syaiton, ya-nya sukun, sebelumnya fathah, ya kan? Ya-nya sukun, sebelumnya fathah. Berarti masuk kaidah namanya apa ini tadi? Lin. Ya. Kemudian apa? Ini wawu sukun, sebelumnya fathah. Contohnya apa? Yauma atau yaumi atau saufa juga sama. Saufa, yauma dan sebagainya. Nah, kalimat minasyaiton juga sama. Maka lin itu, Pak, lin itu memiliki tuntutan apa? Penyempurnaan harokat dengan benar. Kenapa? Karena sering banyak trouble, sering banyak masalah, atau sering banyak kesalahan terjadi ketika seseorang mengucapkan lin. Ya, contohnya syaiton. Maka banyak harokat yang di sini pudar, harokat banyak di sini yang rusak. Syaiton banyak yang membaca syaiton, syai. Seharusnya apa? Syai, bukan syai. Baik. Nah, yauma juga seperti itu, saufa juga seperti itu, watawa, apalagi kalimat di watawa sau. Nah, lihat sau, yaitu wawu sukun sebelumnya fathah. Nah, apa yang dituntut dari lin itu tadi? Yaitu terjaganya harokat. Harokat itu benar-benar harus terjaga. Yauma, saufa, watawasau, betul. Bukan illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau. Nah, enggak jelas. Maka lin tadi memiliki apa? Tuntutan harokat itu harus dibaca dengan sempurna. Bagaimana itu? Harus terbaca dhammahnya dengan jelas, harus terbaca fathahnya dengan jelas. Fathah sempurna ya fathah, dhammah ya sempurna dhammah. Ya, bukan ya. Maliki yau ya. Ini salah. Karena ada orang membaca maliki yaumiddin. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin yauma. Nah, yauma ini salah. Maka yaumi harus jelas. Yaumi.
Baik. Nah, sama syaiton harus fathahnya jelas, kasrohnya jelas. Syaitoni, coba. Syaitoni, coba. Nah, syai'a juga sama ini. Kita contoh syai'a. Coba. Syai'a, syaitoni. Nah, jelas. Yauma. Awas jangan sampai yau, nggak boleh. Yauma. Saufa. Tawasau bi. Wa tawasau bil haqqi. Watawasau kan jadinya, watawasau kan, watawasau bil haqqi. Baik. Yaumiddin sama. Nah, maka dulu kita sampaikan kesalahan lin itu ada 3 kesalahannya. Apa? 1 yaitu menghidupkan harokat. Salah. Harokat apa? Harokat wawu sukun atau ya sukun. Yang dimaksud apa? Ya sukun atau wawu sukun, nggak boleh dihidupkan. Contoh yawu, syaiton jadi syaiton. A'udzu billahi minasy syaiton, atau syai'a jadi syai'a. Ini menghidupkan harokat. Yang kedua apa? Dihentak. Nggak boleh. Syaiton dihentak, syai'a dihentak, yauma dihentak. Atau yang ketiga tadi rusaknya harokat, yaitu tidak sempurna harokat. Nah, harokatnya nggak sempurna. Maksudnya apa? A jadi E, I jadi E, U jadi O tadi. Ya, membacanya bagaimana? Yauma idzin. Nggak boleh yau. Berarti kalau yau harokatnya tidak sempurna. Itu kan? Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi nggak boleh. Maka harokat harus sempurna. Saufa. Maka sama yaumi, bukan yaumi. Nah, bukan yaumi atau menghidupkan yaumi, nggak boleh. Nah, ini disebut lin, ya. Lin itu apa artinya tadi? Lin itu artinya halus atau lembut. Maka haluskan, lembutkan agar harokatnya terjaga. Yaumi, coba. Tuh, A U I, A U I, yaumi. Hakada. Yaumi. Baik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita rendahkan dikit. Maliki yaumiddin. Baik, kita ulang. A'udzu, sempurnakan. A'udzu billahi minasy syaiton.
syaitan, hakada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tadi, ra memiliki hukum tafkhim ketika fathah. Baca 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Maliki, nah tadi Maliki yaumiddin. Nah, gak boleh ini tak yau, gak boleh. Yaumi haluskan. Maliki yaumiddin. Taib. Ulang semua Pak, dari ta'awud semua. 1 2 3. Al, coba al. Dan ar, ulangi, ar-Rahman, ulangi 1 2 3. Baik, kita baca sempurnakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka ini pentingnya kita menyempurnakan harokat, Pak. Itu penting banget. Nah, banyak yang apa tadi? Yang harokat itu tidak sempurna. Dan awal mula terjadi kerusakan bacaan, yaitu bacaan Al-Quran. Siapapun itu dia, termasuk kita. Di antara awal-awal yaitu apa? Terjadi kerusakan bacaan itu berawal dari tidak bisa menjaganya kesempurnaan apa? Harokat. Itu awal-awal terjadi banyak kerusakan bacaan itu berawal dari tidak bisa menjaga kesempurnaan apa? Harokat. Kalau kesempurnaan harokat itu sudah pudar, sudah tidak dijaga lagi, kemudian banyak yang meremehkan,
Maka perkara-perkara yang lain di dalam penjagaan hak-hak huruf, dari makhraj, dari sifat, dari hukum-hukumnya, maka dia akan lebih banyak meremehkan itu. Jangan kita bicara tentang tafhim wa tarqiq, rokhwa syiddah, kemudian infitah, itbaq, isti'la, istifal dan sebagainya. Kalau masalah bab itmamul harokat kok tidak dijaga dengan ketat, maka permasalahan yang lain akan lebih longgar dan akan terjadi banyak kesalahan. Maka poin ini selalu kita tanamkan, selalu kita perketat masalah itmamul harokat agar yang lain juga ngikut benar-benar ketat, karena kita tidak ingin bacaan Al-Quran kita itu sia-sia, itu yang pertama. Karena kita juga tidak ingin bacaan Al-Quran kita itu terkurangi pahalanya, karena kita paham pahala membaca Al-Quran satu huruf dihitung 10, itu kalau sempurna. Nah kalau kita berkurang terus, apalagi kalau kita meremehkan, maka akan terjadi banyak pengurangan pahala kita. Maka kita tidak ingin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam beramal soleh itu untuk apa, Pak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim tafdil di situ. Bukan hasanu amala, tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat ahsan. Ahsan itu kalau dalam bahasa Arab namanya is the best. Maksudnya apa? Isim tafdil, isim yang menunjukkan apa? Lebih, maksimal, totalitas, ahsanu amala. Nah kita kalau disuruh beramal harus ahsan, termasuk membaca Al-Quran harus ahsanu tilawah. Ahsanu tilawah itu maknanya semaksimalnya bacaan. Bacaan kita harus diperindah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasani yazidul Qur'ana hasanan." Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara indahmu, karena suara indahmu akan menjadi, yaitu apa? Menambah keindahan Al-Qur'an. Suara indah akan menambah indahnya Al-Qur'an. Maka dari sisi suara saja kita disuruh memperindah. Nah, maka akan lebih maksimal kalau kita suaranya indah, kemudian tajwidnya juga indah. Tajwidnya juga indah. Maka dari bab itmamul harokat ini kita bisa belajar bagaimana benar-benar menjaga ketatnya, yaitu permasalahan bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita. Nah ini diantara materi ziyadah yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tadi kita membahas sedikit faedah tentang kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, Pak? Kalau dari sisi makna, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim itu? Pengasih dan penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang itu? Pengasih itu maknanya dzu rahmatil wasi'ah. Allah Subhanahu wa taala mengasihi seluruh makhluknya. Siapapun itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu fajir, mau itu taat, mau itu kafir, mau itu muslim atau beriman, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan bagian rezeki rata. Ada bagiannya masing-masing. Kesehatannya pun juga masing-masing. Tetapi Ar-Rahim, apa makna Ar-Rahim itu, Pak? Ar-Rahim itu hidayah. Hidayah itu taufik minallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah khusus, tidak diberikan kepada seluruh hambanya. Tapi kalau nikmat masalah kauni, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat apa lagi? Nikmat waktu luang, semua makhluk dikasih atau tidak? Dikasih. Hatta orang yang tidak beriman pun juga dikasih. Orang yang menentang Allah pun juga dikasih. Orang yang membenci Allah pun juga dikasih. Membenci Islam pun juga dikasih.
Tetapi kalau nikmat hidayah, tidak semua Allah Subhanahu wa taala kasih. Makanya Allah pernah mengatakan wa kana bil mu'minina rahimah. Kemudian Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Adapun rahmannya Allah itu luas kepada seluruh makhluknya. Adapun rahimnya Allah hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman, itu beriman. Dan Allah mengatakan maliki yaumiddin. Malik apa artinya malik? Pemilik. Yaumiddin, hari pembalasan. Maka ingat, kita setiap amalan akan dibalas, setiap amalan kita akan ditimbang, setiap amalan kita akan dihisab. Makanya dulu para ulama atau salafuna soleh mengatakan al yauma amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bila amalin. Hari ini adalah waktunya beramal, dan hari ini selama kita masih ada di dunia itu tidak akan dihisab. Kan enggak ada di dunia dihisab, tidak ada kan gitu kan. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di yaumul qiyamah, di hari akhir, itu isi harinya cuma hisab dan tidak bisa beramal lagi. Emang di akhirat bisa beramal lagi? Tidak bisa. Tidak bisa kita beramal lagi. Maka perbanyak hari ini untuk beramal soleh. Salah satunya minimal kita punya rutinitas, Pak. Rutinkan setiap hari itu membaca Al-Quran minimal 2 lembar setiap waktu sholat. Kalau kita bisa 2 lembar setiap waktu sholat, sehari kita bisa berapa? 1 juz. Ya, 1 juz. 2 lembar setiap waktu sholat mudah atau sulit? Mudah, kecuali yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 lembar waktu sholat bagaimana caranya? Menunggu waktu sholat, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Butuh berapa menit? 1 lembar berapa menit? 5 menit, Pak. 5 menit itu 1 lembar itu. Ya mentok-mentoknya 10 menit dah. Iya kan? 1 lembar. 1 lembar ketika menunggu sholat, 1 lembar setelah sholat. Sholat ada berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu. Kalau kita 2 lembar per sholat, berarti berapa? 1 juz. Ya, 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Ya kan, 10 lembar. Kalau kita setiap sholat 2 lembar, berarti 1 hari kita baca berapa? 1 juz. Cuma motong waktu sholat berapa menit tadi? 10 menit. Pernah terpikir masalah seperti ini, Pak? Pernah terpikir enggak? Belum ya. Kita cuma butuh waktu 10 menit. 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat. Ya, 1 lembar 1 lembar. Coba kerjakan, Pak. 1 juz per hari. Kepotong waktu kita, kerja kita? Tidak. Paling yang kepotong adalah lihat HP. Waktunya kita kepotong cuma apa? Lihat HP. Lihat WhatsApp, lihat Facebook, lihat TikTok, lihat apa lagi? Instagram, itu yang kepotong. Gitu kan? Kayaknya rugi banget kepotong 5 menit gitu. Padahal kita cuma itu coba 1 juz sudah, Pak. Mudah membaca Al-Quran 1 juz itu mudah. Yang berat apa? Yang berat meluangkan waktunya. Itu yang berat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan apa, Pak? Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Artinya apa? Waktu itu bak sebilah pedang. Nek kamu nggak bisa make memotong waktu, kamu yang akan dipotong oleh waktu. Dan beliau juga mengatakan, nafsuka illam tashghulha bil haqqi syaghaltaha bil batil. Jiwamu kalau kamu nggak sibukkan di atas kebenaran, kamu akan tersibukkan oleh kebatilan. Nek kita nggak tersibukkan dengan hak kebenaran, kita akan tersibukkan dengan hal yang
sia. Dan sekali lagi, tidaklah sulit membaca Al-Quran 1 juz per hari. Yang sulit meluangkan waktunya. Nah, coba Pak, ya kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz, coba. Per sholat 1 muka, 1 lembar, 1 lembar. 1 muka sebelum sholat, 1 muka setelah sholat. Udah, berarti sehari setengah juz. Nanti tingkatkan lagi. Nek nggak bisa, ya wis, setengah muka setiap sholat. Cuma sehari dapat 2 lembar setengah. Nek nggak bisa, ya 1 ayat setiap sholat. Berarti per hari 5 ayat. Nek nggak bisa lagi, nangis Pak. Dosa apa yang sampai menghalangi kita? Gitu. Nah itu loh Pak. Maka pelajari hukum-hukumnya, kemudian dilatih, tajrubah, latih. Oh, ini fathah saya udah bener, ini kasrah saya udah bener, ini dhammah saya udah bener atau belum? Dilatih. Nek nggak pernah dilatih, nggak pernah dikoreksi, kita nggak ngerti. Koreksi, dilatih terus. Taib. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan? Sampai di kalimat apa tadi? Maliki yaumiddin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.